Mari kita sambung cerita ini. Ikuti cerita selanjutnya. Perjalanan dimensi waktu sang jenius. Bab 800. Mendengar itu, Wira baru mengerti mengapa wawasan bocah yang baru berusia 10 tahun begitu luas. Ternyata dia selalu menemani Raja Bakir dalam bekerja. Tak heran jika dia menguasai informasi-informasi penting di kerajaan. Harus diakui, Raja Bakir cukup hebat dalam mendidik anak. Namun, Yahya memang sangat pintar. Di usia ini, anak-anak yang sebaya dengannya mungkin masih bermain lumpur di tanah. Sementara itu, Yahya mampu menganalisis situasi kerajaan dan mengetahui beberapa informasi sederhana. Tentu saja, dia juga bisa memahami sedikit hal-hal yang lebih rumit. Begini saja sudah sangat luar biasa. Pangeran Yahya sangat pintar. Saya harap pangeran akan menjadi raja yang baik di masa depan, ujar Wira sambil tersenyum. Mendengar itu, Yahya bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, apa kamu tahu cara menjadi seorang raja yang baik? Wira memikirkannya sejenak sebelum berkata, raja yang baik mencintai rakyat seperti anaknya sendiri. Dia berotak licin, tapi tidak berlebihan. Memiliki kemampuan untuk membedakan benar dan salah, menghargai orang bertalenta, serta tahu batasan. Karena ada kalanya, lepas tangan justru lebih baik. Yahya mengerjapkan matanya yang besar, menunjukkan ekspresi kebingungan yang jarang terlihat. Kata-kata Wira ini memang agak berat. Anak seusia Yahya tidak akan bisa memahaminya. Sepanjang hari, Wira terus bekerja keras. Menjelang senja, Yahya baru meninggalkan tempat Wira dan langsung menemui Raja Bakir. Ayah, panggil Yahya. Yahya, apa Wira mengatakan sesuatu padamu? Tanya Raja Bakir begitu melihat putranya. Pertama, dia penasaran. Kedua, dia ingin tahu apakah Wira punya rencana khusus. Ayah, Tuan bilang dia nggak punya banyak waktu lagi di ibu kota, jawab Yahya. Raja Bakir sontak terbahak. Ibu kota dijaga dengan ketat. Bagaimana dia bisa pergi? Mungkin dia cuma ingin melihat reaksimu dengan berkata begitu, ujar Raja Bakir tanpa peduli. Yahya berkata, Ayah, aku nggak bisa menebak caranya pergi dari sini. Tapi menurutku dia nggak bercanda. Raja Bakir kembali bertanya dengan acuh tak acuh. Selain ini, apalagi yang dia katakan? Yahya memikirkannya sejenak, lalu berkata, dia memintaku menjadi raja yang baik. Setelah itu, aku bertanya padanya apa yang harus aku lakukan untuk menjadi raja yang baik. Dia bilang, raja yang baik mencintai rakyat seperti anaknya sendiri. Dia berotak licin, tapi nggak berlebihan. Memiliki kemampuan untuk membedakan benar dan salah, menghargai orang bertalenta, serta tahu batasan. Karena, ada kalanya, lepas tangan justru lebih baik. Raja Bakir menyipitkan matanya dan berkata, mencintai rakyat seperti anaknya sendiri, mampu membedakan benar dan salah, menghargai orang bertalenta, serta tahu batasan. Wira benar-benar nggak bisa diremehkan. Secara nggak langsung, dia mengatakan kalau aku nggak mampu membedakan benar dan salah serta nggak menghargai orang bertalenta. Yahya mengangguk. Dia juga merasa bahwa kata-kata Wira ditujukan kepada ayahnya. Yahya, ingatlah, jangan percaya 100% pada siapapun, terutama orang pintar. Mereka selalu merasa lebih unggul dari orang lain. Kalau kamu mempercayai orang-orang itu, takutnya mereka akan menjebak dan menipumu, pesan Raja Bakir pada Yahya. Yahya mengangguk dan menyahut, aku mengerti, ayah. Keesokan paginya, Yahya mengunjungi Wira lagi. Seperti kemarin, Wira masih terus sibuk membuat sesuatu. Bedanya, kali ini dia melihat Wira mengubah kain terpal besar menjadi seperti bola. Yahya mengerjap dan bertanya dengan bingung. Tuan, apa ini? Benda ini jelek sekali. Wira langsung menjawab dengan jujur. Ini balon udara. Balon udara, apa itu? Tanya Yahya lagi dengan ekspresi heran. Wira tersenyum sambil meletakkan peralatannya. Dia memandang balon udara yang telah selesai dibuat dengan perasaan gembira. Bab 801. Sudah waktunya meninggalkan ibu kota. Setelah menyiapkan segala sesuatunya, Wira naik ke balon udara, lalu menyalakan bahan bakar dengan obor. Pangeran Yahya, tolong sampaikan pada Yang Mulia kalau saya pergi dulu, ujar Wira sambil tersenyum tipis. Yahya berkata dengan nada bingung, pergi.
Tuan, tapi kamu nggak akan bisa berjalan keluar dari sini. Dia tidak mengerti mengapa Wira berkata akan pergi setelah menyalakan api di benda di depannya. Saya tidak berjalan, tapi terbang, sahut Wira sambil terkekeh-kekeh. Kemudian, wajahnya kian antusias saat melihat gas dari api yang berkobar perlahan membuat kain terpal itu mengembang. Terbang, maksudmu benda ini bisa terbang? Tanya Yahya. Dia sama sekali tidak percaya. Mana mungkin benda ini bisa terbang? Pangeran memang pintar. Ya, benda ini bisa terbang. Pangeran lihat saja nanti. Jawab Wira sambil melengkungkan senyum. Proses pembakaran bahan bakar menghasilkan udara panas yang naik ke atas kain terpal besar. Kemudian, balon udara tiba-tiba melayang. Melihat itu, Yahya sangat terkejut. Dengan ngeri, dia menyadari benda ini perlahan naik ke udara. Selain itu, kecepatannya sangat luar biasa. Hanya dalam beberapa detik, benda ini sudah terbang setinggi beberapa meter. Gawat, seru Yahya kaget. Hei, cepat datang. Tuan Wira akan terbang. Mendengar itu, para pengawal istana di luar pintu buru-buru berlari ke halaman. Mereka lantas melihat Wira yang telah terbang setinggi 8 meter di udara. Gawat, Wira mau terbang. Cepat laporkan pada Yang Mulia. Para pengawal istana itu tercengang. Benda itu bisa terbang. Wira sedang terbang. Seorang pengawal istana datang tergopoh-gopoh ke ruang kerja raja. Lalu buru-buru berkata, Yang Mulia, Wira terbang. Raja Bakir yang sedang memeriksa laporan langsung tertegun. Dia berseru, apa katamu? Terbang. Meski tidak percaya, Raja Bakir buru-buru berlari keluar. Begitu mendongak, dia langsung melihat sebuah benda besar perlahan naik ke langit setinggi 10 meter di atas kepalanya. Yang Mulia, hamba pergi dulu. Jangan rindukan hamba. Hamba tahu Yang Mulia pasti marah. Tapi hamba sudah terlalu lama di sini. Sekarang, semua dalam keadaan damai. Mohon Yang Mulia jangan mencari masalah dengan hamba, seru Wira dari balon udaranya. Cepat tembakkan panah, buat dia jatuh, perintah Raja Bakir dengan berang. Dia tidak menyangka Wira benar-benar bisa terbang. Namun, busur dan panah tidak dapat memelesat setinggi belasan meter. Saat mereka sadar akan hal itu, balon udara Wira telah melayang jauh. Raja Bakir naik darah. Dia benar-benar ingin mengutus orang untuk menangkap Wira. Akan tetapi, dia sudah kalah. Lagi pula, belum tentu dia bisa menangkap Wira kembali. Sekalipun berhasil dilakukan, itu akan sangat memalukan. Berita tentang Wira yang kabur dengan balon udara juga sampai ke telinga Yuda. Dengan tidak percaya, dia mendongak dan melihat titik hitam besar melayang di udara. Wira benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Dia terbang keluar dari ibu kota, gumam Yuda. Bab 802. Wira berdiri di atas balon udara dengan hati riang. Pasti tidak ada yang menyangka bahwa dirinya bisa melarikan diri. Sekarang, meskipun mereka murka karena menyadari dirinya kabur, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Wira memandang sekeliling sambil menghela napas. Dia tampak sangat menikmati pemandangan indah di atas langit. Dia mengendalikan balon udara menuju ke arah dusun Darmadi. Namun, angin kencang tiba-tiba menerpa dari kejauhan. Balon udara seketika kehilangan kendali dan menyimpang ke arah barat. Wira bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil. Dia segera meraih pegangan di balon udara supaya dirinya jatuh. Namun, arah balon udara telah menyimpang jauh. Tidak ada cara untuk kembali lagi. Setelah beberapa waktu berlalu, balon udara itu perlahan mendarat di sebuah gunung terpencil yang tandus. Wira melompat keluar dan menyusuri jalan setapak menuju kota kecil di kaki gunung. Wira pergi tanpa membawa sepeser uang pun. Dia membutuhkan uang dalam perjalanan ini. Tetapi selain senapan, dia hanya memiliki pakaian yang sedang dikenakannya. Wira pun melepas mantelnya dan pergi ke pegadaian di kota. Dia berniat menggadaikan pakaiannya untuk digunakan dalam perjalanan. Bos pegadaian sangat senang menerima pakaian yang dijahit dengan rapi dan terbuat dari bahan mahal itu. Dia langsung memberi Wira 20.000 gabak. Meski tidak terlalu banyak, uang itu cukup untuk saat ini. Setelah keluar dari pegadaian, Wira berencana membeli seekor kuda. Tak disangka, baru berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba ditabrak oleh seseorang. Begitu menoleh,
Wira mendapati orang yang menabraknya adalah seorang pengemis berusia sekitar 15 atau 16 tahun yang berpakaian compang camping. Pengemis kecil itu memandangnya takut-takut, lalu segera berbalik dan berlari ke depan. Wira merasa heran, seperti ada yang ganjil dengan sorot mata pengemis kecil itu. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Wira hendak melanjutkan langkahnya ketika dia merasakan sakunya terasa ringan. Dia buru-buru merabanya dan mendapati uang yang baru diterimanya raib, bahkan senapannya pun hilang. Gawat, pasti pengemis kecil itu yang mengambilnya. Wira diam-diam memaki, lalu mengejar pengemis itu. Pengemis kecil itu berlari sangat kencang sampai ke desa pegunungan yang terpencil. Dia ingin langsung masuk ke rumah dan mengunci pintu. Sayangnya, Wira sudah berdiri di belakangnya sambil meraih kerah bajunya dengan ekspresi kesal. "Lepaskan aku, lepaskan aku," seru pengemis kecil itu sambil meronta. Akan tetapi, dia terlalu lemah. Wira berkata dengan alis berkerut, "Kembalikan uang dan barang yang kamu curi dariku." "Berani sekali kamu, pengemis kecil." Untungnya, pengemis kecil itu tidak tahu cara menggunakan senapan. Jika tidak, Wira akan sedikit kerepotan. "Jangan memfitnah. Aku nggak mencuri uangmu," kilah pengemis kecil itu sambil memukul Wira. Dia masih tidak mau mengaku bahwa dia telah mencuri. "Kamu masih nggak mau ngaku? Kalau gitu, aku akan periksa apa barang-barangku ada padamu," kata Wira. Saat Wira hendak memeriksa tubuh pengemis kecil itu, mendadak terdengar suara batuk seseorang dari dalam rumah. Segera setelahnya, seorang wanita tua perlahan keluar dengan menggunakan tongkat. Wanita itu sepertinya sudah berusia 70-an. Rambutnya penuh uban dan tubuhnya bungkuk. Dengan bertumpu pada tongkat, dia berjalan tertatih-tatih sambil berkata, "Bimo, kamu pergi mencuri lagi, ya?" Bab 803. Wanita tua itu menatap Bimo dengan emosi, lalu berseru dengan sosok yang gemetaran, "Cepat kembalikan barang curianmu." Bimo mengerucutkan bibirnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap menyerahkan barang-barang tersebut kepada Wira. Wanita tua itu berjalan mendekati Wira, lalu berkata dengan sopan, "Mohon maaf, Tuan. Tolong jangan menyalahkan Bimo. Dia mencuri uang karena terpaksa oleh keadaan." Wira menerima barang-barang yang memang miliknya itu, lalu menatap Bimo dengan ekspresi serius dan berkata dengan tegas, "Kalau nggak punya uang, kamu bisa mengandalkan kemampuan sendiri untuk menghasilkan uang. Apa kamu nggak merasa malu dengan mencuri? Kamu bisa mencuri sekali, tapi nggak akan bisa mencuri selamanya." Bimo tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia berbalik dan berlari masuk ke dalam rumah. Saat ini, wanita tua itu menatap ke arah Wira dengan perasaan bersalah. Kemudian, dia berkata, "Tuan, mohon maaf sekali. Silakan masuk untuk minum teh dulu. Anggap saja sebagai penebusan atas kesalahan Bimo." Melihat betapa sopannya wanita tua itu, Wira pun setuju untuk masuk ke dalam. Meskipun rumahnya kecil, penataannya sangat rapi. Hanya ada satu meja, satu kursi, dan satu ranjang yang sederhana. Di atas ranjang, terbaring seorang pria tua yang lumpuh. Wajah orang itu terlihat pucat dan sosoknya kurus. Sekilas tampak seperti kurang gizi. Bimo tengah memegang mangkuk yang retak dan memberi air kepada pria tua itu. Wira yang penasaran pun bertanya, "Dia?" Wanita itu menjelaskan, "Suamiku sudah lumpuh selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak bisa bergerak. Beberapa tahun yang lalu, kakiku juga patah dan nggak bisa bekerja di ladang lagi. Kami hanya bisa bertahan hidup dengan membuat alas kaki untuk orang lain. Tapi, suamiku membutuhkan uang untuk membeli obat. Uang yang kuhasilkan sama sekali nggak mencukupi. Itu sebabnya Bimo akhirnya berniat untuk mencuri," timpal wanita tua itu sambil menggeleng. Raut wajahnya dipenuhi keputusasaan dan matanya sudah berlinang air mata. Saat melihat pemandangan tersebut, Wira merasa agak iba. Dia pun melambaikan tangan kepada Bimo, mengisyaratkan agar dia mendekat. "Apakah kamu ingin menghasilkan uang dengan cara yang jujur dan adil melalui usahamu sendiri?" tanya Wira. Mendengar pertanyaan ini, mata Bimo tampak berbinar-binar. Dia mengangguk keras seraya menjawab, "Ingin." "Baiklah, ambil ini," ucap Wira sembari menyerahkan 20.000 gabak yang baru saja ditukarkannya kepada Bimo. Setelah itu,
Wira melanjutkan. Gunakan uang ini untuk membeli daging sapi dan garam sekitar 1000 gabak. Bimo menerima uangnya, lalu memandang Wira dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Uang 20.000 gabak ini cukup untuk kami bertahan selama setahun. Bukannya membeli daging sapi sebanyak itu terlalu boros. Wira melambaikan tangan seraya tersenyum. Setelah itu, dia berkata, pergi dan belilah. Kamu akan tahu nanti. Bimo mengangguk dan segera pergi dengan membawa uangnya. Pasangan tua itu kebingungan. Mereka saling memandang karena tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Wira. Tidak lama kemudian, Bimo telah kembali dengan membawa daging sapi. Wira membersihkan daging dan mulai mencincangnya di atas talenan. Melihat adegan ini, Bimo tampak penasaran. Wira menambahkan sedikit garam, lalu mengepal daging sapi menjadi bola-bola kecil sebelum merebusnya di dalam air. Setelah bola-bola daging yang panas itu diangkat, Bimo pun sudah mulai merasa lapar. Wira menyerahkan satu bola kecil kepada Bimo, lalu berkata sambil tersenyum, ini namanya bakso kencing sapi. Kalau membawa beberapa ke kota untuk dijual, satu baksonya bisa dijual seharga 20 gabak. Bimo sontak bertanya, apa itu bakso kencing sapi? Dia melihat bakso di tangannya dengan penasaran. Begitu mendengar bahwa satu bakso bisa dijual seharga 20 gabak, dia benar-benar terkejut hingga membelalakkan mata. Bagaimana mungkin orang lain akan membelinya dengan harga yang begitu tinggi? Namun, Wira menjelaskan, kamu akan tahu begitu mencobanya. Ini untukmu. Cobalah dicicipi. Bimo sudah sangat lapar sejak tadi. Setelah menggigitnya, mulutnya pun penuh dengan kuah daging sapi dari dalam bakso. Aroma dari bakso sapi ini sungguh menggugah selera. Bab 804. Bimo terlihat sangat gembira. Dia segera menghabiskan bakso sapi yang diberikan oleh Wira. Bahkan menjilat sisa-sisa kuah bakso sapi yang menetes di jari-jarinya. Bagaimana? Rasanya enak, kan? Tanya Wira sambil tersenyum. Sangat enak, jawab Bimo sambil bertepuk tangan. Kemudian, dia berkata dengan sangat bersemangat. Kalau kita jual ini di pasar, pasti ada banyak orang yang akan membelinya. Bimo yang tadinya skeptis tentang bisnis ini, kini terlihat penuh semangat. Dia sudah tidak sabar untuk meraup keuntungan besar dengan hasil usahanya sendiri. Bimo menutup bakso sapi menggunakan kain kukus dengan hati-hati, lalu berjalan ke pasar yang ada di kota dengan Wira. Keduanya memilih tempat yang ramai. Setelah menemukan area kosong, mereka pun mulai berjualan. Bimo sering mondar-mandir di pasar sehingga sudah terbiasa dengan sorakan para pedagang. Dia mulai meniru mereka untuk bersorak dan menjual bakso. Semuanya. Mari dilihat-lihat dulu. Bakso kencing sapi ini baru saja matang. Rasanya sangat lezat, seru Bimo. Teriakan itu menarik perhatian banyak orang. Saat ini, banyak orang pun berkerumun di sekitar stan mereka. Semua orang tampak kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang dijual oleh Bimo dan tampak siap untuk mencoba sesuatu yang baru. Seorang pria berpakaian mewah mendekati stan mereka, lalu bertanya dengan heran, "Nak, apa yang kamu jual?" "Apa itu bakso kencing sapi?" "Hehe, bakso kencing sapi adalah bakso yang terbuat dari daging sapi, tapi di dalamnya ada kuah daging sapi yang lezat. Begitu digigit, rasanya bukan hanya lezat, tapi kuahnya juga akan meledak di mulutmu. Rasanya luar biasa," jelas Bimo. Berdasarkan instruksi Wira, Bimo pun mengambil satu bakso dengan tidak rela dan menyerahkannya kepada pria tersebut. Pria itu memegang bakso dan menciumnya. Aroma daging sapi yang lezat langsung menerpa wajahnya. Air liurnya sontak mengalir. Lalu dia mencoba menggigitnya. Seperti yang dikatakan oleh Bimo, aroma lezat segera memenuhi mulutnya. Kemudian, kuah daging sapi sontak meletus dari dalam bakso dan memenuhi mulutnya dengan rasa daging sapi yang manis dan lezat. Rasanya benar-benar fantastis. Mata pria itu sontak berbinar-binar. Lalu dia segera menelan bakso sapi itu dan bertanya kepada Bimo dengan antusias, "Berapa harga bakso kencing sapi ini?" Melihat bahwa ada yang tertarik dengan dagangannya, ekspresi Bimo tampak sangat semangat. Dia mengacungkan dua jarinya, lalu memberi isyarat seraya berkata, "Tuan, satunya hanya 20 gabak." Pria itu lumayan terkejut sehingga berseru, "Apa, 20 gabak?" Dengan ukuran bakso sekecil itu,
Harga 20 gabak mungkin terasa mahal jika dibandingkan dengan makanan lain. Akan tetapi, karena bahan bakunya adalah daging sapi dan rasanya begitu enak, ditambah dengan fakta bahwa dia tidak kekurangan uang, pria itu langsung mengeluarkan 400 gabak dan memberikannya kepada Bimo. Setelah itu, pria itu berkata dengan lugas, "Aku mau beli 20 biji. Baunya enak sekali. Aku juga mau beli 10 biji dan mencicipinya nanti di rumah. Aku mau 30 biji." Saat ini, makin banyak orang yang datang. Dagangan Bimo pun makin laku. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua bakso kencing sapi telah habis terjual. Bimo menghitung uang di sakunya dengan senang hati. Tiba-tiba, dia membelalakkan matanya dan memandang dengan kagum ke arah Wira sembari berkata, "Kak, coba tebak berapa banyak uang yang kita hasilkan dari jualan kali ini." Wira memandang Bimo seraya terkekeh-kekeh, lalu berbalik bertanya, "Berapa banyak?" Bimo mengepalkan tangannya dan berkata dengan kagum, 100.000 gabak. Totalnya 100.000 gabak. Bab 805. Wajah Bimo dipenuhi dengan ekspresi gembira. Dia menyerahkan semua uang yang didapatkannya kepada Wira dengan sangat bersemangat, lalu berkata sambil tersenyum, "Kak Wira, kamu sungguh luar biasa. Uang ini untukmu." Namun, Wira tidak menerima uang tersebut. Sebaliknya, dia malah berkata sambil tersenyum pelan, "Gunakan uang ini untuk membeli lebih banyak daging sapi dan membuat lebih banyak bakso sapi." Bimo amat terkejut saat mendengar ini. Dia sontak bertanya, "Apa kamu benar-benar ingin menggunakan semua uang yang kita hasilkan untuk membeli lebih banyak daging sapi? Tapi, ini adalah 100.000 gabak. Tentu saja, kita selalu ingin mendapatkan lebih banyak uang, bukan?" tanya Wira sambil tersenyum. Setelah itu, dia mendesak Bimo dengan berkata, "Sana pergi beli. Besok, kita akan kembali ke sini dan menjual lebih banyak bakso sapi. Hari ini, kita sudah berhasil mempromosikan dan menjual semuanya. Besok, pasti akan ada lebih banyak orang yang datang untuk membeli bakso sapi." Melihat Wira yang bersikeras, Bimo tidak lagi menolak. Dia hanya mengangguk setuju dan segera pergi ke toko daging untuk membeli daging sapi. Lantaran sudah berpengalaman, tingkat keahlian Bimo dalam membuat bakso sapi telah meningkat pesat. Dia dapat menyelesaikan semua langkah yang diajarkan oleh Wira sendirian. Tidak lama kemudian, bakso kencing sapi segar telah selesai dibuat. Kali ini, jumlah bakso yang banyak membuat Bimo dan Wira harus membawa gerobak untuk membawa dagangan mereka ke tempat yang sama di kota. Semuanya, mari dilihat-lihat dulu. Bakso kencing sapi yang baru jadi. Ayo silakan dicoba. Ketika Bimo baru berteriak sejenak, banyak orang segera berkerumun di standnya. Mereka tidak sabar untuk membeli bakso sapi. Bahkan ada yang langsung mulai makan setelah membayar. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menghasilkan hampir 200.000 gabak. Raut wajah Bimo tampak berseri-seri. Uang ini sangat mudah dihasilkan. Dari kejauhan, seorang pria berpakaian mewah yang melihat adegan ini tampak sangat iri. Apabila dia juga menjalani bisnis yang begitu laku, pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Itu sebabnya, dia segera mendekati Bimo dan bertanya sambil tersenyum, "Nak, bakso kencing sapimu sangat harum. Bagaimana cara kamu membuatnya?" Tanpa menunggu jawaban dari Bimo, pria itu sudah mengeluarkan 10.000 gabak dan meletakkannya di atas gerobak Bimo. Lalu dia bertanya, "Aku punya 10.000 gabak. Bagaimana kalau kamu menjual resepnya kepadaku?" Akan tetapi, Bimo sontak terlihat kesal. Dia melambaikan tangannya dan menolak dengan tegas. "Maaf, Tuan, kamu hanya bisa membeli bakso kencing sapi. Resepnya nggak dijual." Ini adalah keterampilan menghasilkan uang yang diajarkan oleh Wira. Apabila Bimo menjualnya kepada orang lain, bagaimana dia akan mencari nafkah di masa depan? Pria itu langsung murka mendengar penolakan Bimo. Kemudian, dia mengeluarkan 20.000 gabak dan meletakkannya di depan Bimo. Lalu berkata, 20.000 gabak seharusnya sudah cukup, kan? Sikap Bimo tetap sangat tegas. Dia menolak tanpa ragu-ragu. "Berapapun harga yang kamu tawarkan, aku nggak akan menjualnya." Pria yang sangat kesal itu segera mengambil kembali uangnya, lalu mengancam, "Oke, kamu nggak ingin menjualnya, kan? Tunggu saja,
Lantaran Bimo tidak ingin menjual resepnya. Jangan harap dia bisa berjualan di sini lagi. Pria tersebut segera mencari kerabatnya yang bekerja di pengadilan. Dalam waktu singkat, beberapa petugas pengadilan pun datang. Petugas pengadilan yang memimpin tampak tegas. Dia menunjuk Bimo seraya berkata dengan nada tegas, "Kamu nggak diizinkan berdagang di sini." Bimo tidak pernah menghadapi situasi sebesar ini sebelumnya. Dia sangat gugup dan bergerak ke belakang Wira secara refleks. Bimo sama sekali tidak berani berbicara dengan petugas pengadilan. Melihat ketidaksopanan dan sikap kasar petugas pengadilan, ekspresi Wira langsung menjadi suram. Dia mendekati mereka, lalu mengernyit dan berkata dengan nada dingin, "Nggak diizinkan. Bisakah kamu menjelaskan alasannya?" Semoga terhibur cerita tadi. Dengar pantun ini. Hujan lebat turun mencurah. Rezeki hujan jatuh ke bumi. Tekun belajar peluang cerah. Hidup bahagia harapan kami. Bersambung.